Media Rompas. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya. This resistance moment, but also this moment of casting a vision of a world that not just that we want to live in, but that we will live in, because we will do it when we band together and tell this administration hands off. So, Jaya Saviti from API Can. It is so great to be here with you today. Boston runs on Dunkin's, and Boston also runs on resistance, and it has for 250 years. This is the Plenty of room, plenty good room, plenty good room, plenty good room in the City Hall Plaza. Give it up for my co-MC, the Reverend Mariama White-Hammond. All right, y'all. So we're gonna to privacy, hands off. The right to reproductive justice, hands off. Right to religion and freedom of belief, hands off. And today, the right to speech and protest, hands off. What democracy looks like. This is what democracy looks like. This is what democracy looks like. Saya Nitya Anissa, saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya. Rekan-rekan media dan keluarga korban, beserta kuasa hukum yang saya hormati. Penyidik telah bekerja secara intensif, maraton, dan cepat dengan memeriksa 11 saksi, 11 orang saksi, serta menyita kurang lebih 46 barang bukti yang terkait dengan perkara ini. Di antaranya seperti 1 unit mobil Daihatsu Xenia warna hitam, 1 unit sepeda motor Yamaha Frigo warna hitam, baju dan celana yang digunakan oleh tersangka saat melakukan tindak pidana dan lain-lainnya. Dari hasil penyidikan, didapat fakta bahwa benar tersangka telah terbukti melakukan perbuatan pembunuhan berencana. Beberapa perencanaan yang dilakukan tersangka adalah dengan memperkirakan waktu
beraksinya dengan berangkat menggunakan bus dari Balikpapan menuju Banjarmasin pada tanggal 21 Maret 2025, sedangkan kembalinya menggunakan pesawat dari Banjarmasin ke Balikpapan pada tanggal 22 Maret 2025. Kemudian tersangka menyewa mobil rental sebagai sarana transportasi dan tempat untuk melakukan aksinya. Selain itu juga membeli sarung tangan dengan tujuan untuk menghilangkan jejak serta masker untuk menutupi wajah agar tidak ada yang mengenali, terutama saat meninggalkan Banjarbaru, dan masih ada serangkaian tindakan-tindakan perencanaan lainnya. Tersangka melakukan perbuatan menghilangkan nyawa korban secara sendiri. Perbuatan dilakukan dengan cara memiting leher korban, kemudian mencekik leher korban. Semua perbuatannya itu dilakukan di dalam mobil yang terparkir di TKP. Setelah penyidik melakukan proses pemeriksaan saksi, tersangka dan penyitaan barang bukti, selanjutnya pada tanggal 05 April 2025, sekira pukul 12.45 WIB, penyidik telah melaksanakan rekonstruksi kejadian di tempat perkara. Dengan adanya rekonstruksi tersebut, maka membuat perkara ini menjadi semakin terang benderang. Dari keterangan tersangka dikaitkan dengan keterangan saksi dan barang bukti yang ada, maka menjadi dugaan motivasi tersangka melakukan perbuatan menghilangkan nyawa korban adalah tersangka tidak mau bertanggung jawab untuk menikahi korban. Setelah penyidik melakukan seluruh rangkaian penyidikan berdasarkan dari hasil pemeriksaan para saksi, tersangka dan dikuatkan dengan barang bukti yang ada, maka tersangka cukup bukti melakukan tindak pidana pembunuhan berencana sebagaimana diatur dalam pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana, pasal 338 KUHP tentang pembunuhan. Selesai. Terduga melaksanakan di luar dari SOP tersebut. Jaga malam ini memang sudah ada jadwalnya, dan yang bisa memasuki ruang IGD dan bertugas ini memang sesuai dengan jadwal peserta didik. Jadi kami ini merupakan rumah sakit pendidikan dari Unpad, dan kebetulan yang bersangkutan merupakan residen anestesi yang sedang bersekolah dititipkan di RSUP Hasan Sadikin. Jadi kebetulan yang bersangkutan sedang bertugas, dan memang seluruh yang dilaksanakan di RSUP Hasan Sadikin sudah sesuai dengan standar operasional. Pasti ada DPJP, dokter penanggung jawab pasiennya, dan memang ini sudah sesuai dengan SOP dan juga sesuai dengan yang dilaksanakan di rumah sakit. Tetapi mungkin juga dari terduga ini memang melaksanakan di luar SOP itu. Terima kasih. Di rumah sakit itu dokter ini merupakan, ada tadi yang saya jelaskan, menjadi dokter peserta didik dari Universitas Pajajaran yang sedang mengambil sekolah spesialis di kami. Jadi yang bersangkutan bukan merupakan karyawan dari Rumah Sakit Hasan Sadikin, jadi mahasiswa yang dititipkan di kami, dan itu memang pasti sesuai dengan SOP dan juga sesuai dengan arahan dari DPJP-nya. Begitu. Nah, ini memang terduga melaksanakan di luar dari SOP tersebut. Saya Ihsan Sitorus. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.